Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat ya. Oke sahabat, kita masih melanjutkan latihan soal akhir bab 5, yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini soal nomor 11 ya sahabat ya. Soal host. Seseorang yang sedang tidur akan selalu menggunakan pernapasan perut. Hal ini terjadi karena A. Otot diafragma dalam keadaan paling aktif. B. Pernapasan berlangsung di luar kesadaran otak. C. Otot antar tulang rusuk tertekan sehingga berkontraksi maksimal. D. Punggung tertekan sehingga sulit menggunakan pernapasan dada. Oke, pernapasan perut ini terjadi karena kontraksi otot diafragma ya sahabat ya. Pada saat kita tidur, punggung akan tertekan sehingga otot antar tulang rusuk tak dapat berkontraksi. Jadi kita tidak dapat melakukan pernapasan dada ya sahabat ya pada saat tidur. Jadi untuk nomor 11 ini jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat ya. Punggung tertekan sehingga sulit menggunakan pernapasan dada. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 12. Ini juga soal khas ya sahabat ya. Perhatikan tabel berikut. Gas oksigen yang masuk ke paru-paru harus diangkut menuju jaringan tubuh yang membutuhkannya. Mekanisme pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi di dalam tubuh kita ini oksigen diangkut dalam kapiler arteri ya sahabat ya, yang diikat oleh eritrosit. Nah, eritrosit ini mengandung hemoglobin atau Hb, sehingga eritrosit mengikat oksigen akan membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Kemudian HbO2 ini disebarkan ke jaringan melalui aliran darah. Setelah itu berdifusi masuk ke sel-sel tubuh yang nantinya oksigen akan digunakan untuk proses respirasi di dalam mitokondria sel ya sahabat ya. Sedangkan pengangkutan karbon dioksida dilakukan oleh plasma darah dan eritrosit, yaitu karbon dioksida diikat oleh hemoglobin. Jadi Hb ditambah CO2 ya sahabat ya akan membentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2. Karbon dioksida ini dapat larut dalam plasma darah dan berikatan dengan air membentuk asam karbonat atau H3CO3. Di dalam plasma darah, asam karbonat ini akan terurai dan meningkatkan kadar ion H+ menjadi ion bikarbonat atau HCO3 ya sahabat ya. Jadi karbon dioksida ini paling banyak diangkut oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3. Berarti untuk nomor 12 ini mekanisme pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh itu adalah oksihemoglobin itu diangkut oleh sel darah merah ya sahabat ya, yaitu B1 ke 2. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan data berikut. 1. Umur, 2. Posisi tubuh, 3. Suhu tubuh, 4. Warna kulit, 5. Aktivitas tubuh, 6. Jenis kelamin, 7. Emosi, 8. Bentuk hidung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernapasan manusia ditunjukkan oleh nomor. Oke, ada beberapa faktor ya sahabat ya yang mempengaruhi kecepatan kita bernapas atau frekuensi kita bernapas, yaitu ada faktor usia, jenis kelamin, suhu tubuh, kemudian posisi tubuh itu juga mempengaruhi ya sahabat ya, aktivitas, riwayat penyakit, kemudian kadar karbon dioksida dalam darah, dan kondisi psikologis. Nah, sekarang kita lihat datanya ya sahabat ya. Nomor 1, umur. Oke, umur ini tadi mempengaruhi. Nomor 2, ini juga sesuai ya sahabat ya. Kemudian nomor 3, suhu tubuh juga sesuai.
Nomor 4, warna kulit. Nah, yang nomor 4 ini bukan faktor yang mempengaruhi kecepatan pernapasan ya sahabat ya. Kemudian nomor 5, aktivitas tubuh. Oke, ini sesuai. Nomor 6, jenis kelamin. Ya, ini juga sesuai. Nomor 7, emosi. Nah, emosi ini juga mempengaruhi faktor kecepatan pernapasan ya sahabat ya. Kemudian nomor 8, bentuk hidung. Nah, bentuk hidung ini tidak mempengaruhi kecepatan pernapasan. Berarti untuk nomor 13 ini jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. 1, 3, 5, dan 7. Umur, suhu tubuh, aktivitas tubuh, dan emosi. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 14. Gejala kekurangan O2 dalam tubuh seseorang akibat berada di tempat yang tinggi seperti yang dialami oleh pendaki gunung disebut titik-titik. A. Hipotensi. B. Hipoksia. C. Mual gunung. D. Kejang paru. Oke, gejala kekurangan O2 atau oksigen di dalam tubuh kita akibat berada di tempat yang tinggi seperti saat mendaki gunung ya sahabat ya. Ini disebut hipoksia. Nah, hipoksia ini adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam sel dan jaringan tubuh sehingga fungsi normalnya mengalami gangguan. Ini adalah kondisi yang berbahaya ya sahabat ya, karena dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya. Nah, berarti untuk nomor 14 ini jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya, hipoksia. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 15. Berikut yang bukan termasuk cara penyebaran penyakit TBC adalah A. Kontak dengan cairan ludah yang keluar saat batuk. B. Menggunakan masker bergantian dengan penderita. C. Menggunakan masker ketika berhadapan dengan penderita. D. Menggunakan alat makan terpisah dengan penderita. Oke, penularan TBC ini dapat terjadi melalui droplet ya sahabat ya. Ketika penderita TBC memercikkan lendir atau dahak saat batuk ataupun bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut ya sahabat ya, dan terbawa ke udara. Nah, bakteri TB ini akan masuk ke tubuh melalui udara yang kita hirup. Nah, untuk mencegah penularannya, kita dapat menggunakan masker ya sahabat ya. Penyakit TBC ini tidak akan menular melalui kontak fisik seperti berjabat tangan atau menyentuh peralatan orang yang menderita TBC ini ya sahabat ya. Nah, kemudian berbagi makanan atau minuman dengan yang menderita penyakit TB ini juga tidak menyebabkan kita tertular ya sahabat ya. Sebab droplet ini berbeda dengan air liur sehingga TBC tidak akan menular melalui penggunaan alat makan bersama ataupun berbagi makanan dan minuman dengan penderita TBC. Nah, untuk nomor 15 ini pertanyaannya adalah yang bukan termasuk cara penyebaran penyakit TBC ya sahabat ya. Oke, sekarang kita lihat optionnya. Option A, kontak dengan cairan ludah yang keluar saat batuk. Berarti yang A ini tidak sesuai karena jelas dia akan menularkan penyakit TBC ya sahabat ya. Kemudian yang B, menggunakan masker bergantian dengan penderita. Nah, yang B ini juga tidak sesuai. Apabila kita menggunakan masker bergantian dengan penderita TBC, jelas kita akan tertular penyakit TBC ini. Kemudian kita lihat yang C, menggunakan masker ketika berhadapan dengan penderita. Nah, yang C ini sesuai sahabat ya. Kemudian yang D, menggunakan alat makan terpisah dengan penderita. Yang D ini juga sesuai ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 15 jawabannya itu bisa C ataupun D ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.